Halo semua, kembali lagi di video kali ini kita akan mereview kakak dari Poco X6 yang umurnya sudah mencapai 1 tahunan. Ini dia adalah Poco X5 5G di tahun 2024. Sebelumnya kita sudah buat video unboxingnya dan ternyata banyak juga yang komen mau minang Poco X5 ini karena harganya sekarang sudah turun 1 jutaan. Ngeri, dari yang awalnya harganya 3,5 jutaan, sekarang ada di range harga 2,4 jutaan. Mulai dari variasi memori terendah, untuk video unboxingnya bisa teman-teman tonton di pojok kanan atas. Oke, pertama-tama kita akan bahas yang kelihatan di mata dulu, yaitu desainnya. Gimana menurut teman-teman, bagus atau membosankan? Karena desain seperti ini memang sudah sering ya dibuat oleh brand lain dari beberapa tahun yang lalu, termasuk Xiaomi sendiri. Prefer kita pribadi nggak masalah sih kalau untuk desainnya, karena daya jual para produsen smartphone sekarang yang utama adalah chipsetnya. Coba lihat deh dari sisi samping Poco X5 ini kelihatannya tebal banget ya. Tapi sebenarnya enggak loh. Dia memiliki dimensi 165x76 mm dan ketebalan di 8 mm. Tapi bagusnya bobot dari HP ini masih di bawah 200 gram. Sebenarnya bisa dibuat lebih minimalis, tapi lebih panjang seperti merek Sony, tapi malah terlihat seperti remote TV. Dan tentunya nggak kira muat untuk masuk ke kantong celana. Di bagian depan HP ini ada layar dan satu buah kamera. Di bagian kanan ada tombol volume dan tombol power yang sudah include dengan fingerprint. Geser ke atas ada mikrofon, sensor ear blaster untuk remote-remotan, dan masih ada lubang jack audio 3,5 mm. Buat yang suka main game pakai earphone, kabel ini cocok banget. Lalu di sebelah kiri hanya ada slot untuk SIM ejector yang tipenya adalah hybrid. Di bagian bawah lumayan rame nih, ada mic lagi, ada colokan USB dengan tipe C, dan speaker yang masih mono. Bagian belakang ada modul kamera 3 biji dan 1 LED flash, dan tulisan Poco. Kombinasi warna hijau dan hitam membuat HP ini memiliki ciri khas agak berbeda dengan saudaranya Xiaomi. Backdoornya ini menyatu dengan frame samping yang menggunakan material dari plastik polikarbonat. Keunggulan dari Poco X5 5G ini ada di bagian depannya, menggunakan layar 6,67 inci, panelnya Super AMOLED 120Hz, resolusinya ada di 1080x2400 pixel, dan kerapatan layarnya ada di 395 ppi. Mau dipakai untuk multimedia enak, game dilibas pastinya dengan HP ini, dan gak hanya itu, main game di dalam ruangan atau di bawah terik matahari, jam 12 siang juga masih oke, karena HP ini dibekali dengan 1200 nits kecerahan, cuma jangan sering-sering bikin layarnya shadow dan burn in. Karena layarnya sudah AMOLED, sudah tentu mendukung fitur Always On Display, tapi di sini lucunya Xiaomi. Kenapa? Karena AOD hanya bisa 10 detik saja. Kalau dari bezel layarnya no komplain ya dari kami, tipis dan cukup rapi. Screen body rasionya ada di 85%, mantap, dan ada satu buah kamera depan dengan desain tompel kecil. Selain itu, layarnya juga sudah diberi perlindungan Corning Gorilla Glass 3. Lanjut ke selling point HP ini dengan kesebutan HP gaming. Mau game berat bisa rata kanan, tentu saja. Menggunakan chipset kesayangan Anda semua, Snapdragon 695 5G dengan ukuran 6 nanometer, octa-core, disandingkan dengan GPU Adreno 619 untuk main game di era sekarang seperti Mobile Legends, PUBG, dan yang lain masih enak banget. Urusan persoftwarean nggak kalah menarik nih. Ketika kalian buka HP ini dari bungkusnya, kita langsung mendapat MIUI 13 for Poco berjalan di Android 12 dan pastinya akan mendapat giliran update HyperOS versi 1 berjalan di Android 14 di tahun 2024 ini. Oh iya, kita sudah uji performanya menggunakan dua aplikasi tes, yaitu AtuTu Benchmark dan CPU Throttling. Untuk hasilnya bagus dan ngebut. Tidak lupa kita sisipkan juga untuk pengujian main game dengan settingan maksimal.
Untuk video full test gaming nanti akan kita buatkan videonya terpisah, so stay tune saja. Unit yang kupinjam ini dia menggunakan memori 6/128 GB dan memori ekstensi untuk menambah kapasitas memori RAM sampai 5 GB. Dan bagusnya menggunakan UFS 2.2. Keputusan yang tepat dari Xiaomi untuk menunjang performa gamingnya. Poco X5 5G ada dua varian 6/128 dan 8/256 GB. Saran kita kalau kalian ada budget lebih, ambil yang versi tertinggi. Karena apa? HP temanku ini sudah mulai habis memori storage-nya, sudah mulai penuh. Padahal pemakaian masih belum dari 3 bulanan. Update softwarenya besar, belum lagi aplikasi yang perlu diupdate. Dan kalau simpen game banyak sudah pasti boros banget. Bisa sih dengan tambahan micro SD, tapi kalian harus ngorbanin satu slot untuk SIM card-nya. Meskipun dia diberi label HP gaming, tapi untuk urusan perfotoan tidak kalah menarik nih. Kamera belakangnya ada 3 buah setup kamera. Yang utama 48 megapiksel, bukaan lensa 1,8 PDAF, lensa ultrawide-nya 8 megapiksel, lensa 2.2 dan lensa makronya 2 megapiksel dengan aparatur 2.4. Ditemani dengan dual LED flash dual tone, videonya bisa sampai 1080 30 fps. Kamera depan berbentuk tompel, resolusinya 13 megapiksel, bukaan lensanya 2,5 wide. Untuk perekamannya bisa sampai 1080 30 fps juga. Untuk hasilnya bisa teman-teman lihat di sampel berikut ini. Oke, ini adalah hasil perekaman dari Poco X5 5G di tahun 2024. Kita akan coba untuk
lari-lari kecil untuk melihat stabilisasi dari tingkat videonya. Ini adalah hasil perekaman menggunakan kamera depan Poco X5 Pro 5G di tahun 2024. Kita coba untuk lari-lari kecil. Dari tadi kita sudah bahas dari segi desain, performa, storage, dan kamera. Tapi tidak lengkap kalau baterainya kecil. Tentu saja tidak dong. Bagusnya, Poco kasih X5 5G ini dengan baterai 5000 mAh dengan kecepatan ngecas 33 watt, bisa ngecas 0-100% hanya dalam 60 menit saja. Dan masih dapat kepala charger serta case bening dari kotak penjualannya. Bagus sekali. Hal menarik lainnya dari Poco X5 ini, nanti bakalan dapat update software ke HyperOS 1, sudah menggunakan jaringan 5G, memori UFS 2.2, masih ada lubang jack audio 3,5 mm, Bluetoothnya sudah versi 5.1, ada NFC buat bayar-bayar dan cek saldo, infrarednya ada juga untuk remote-remotan, ada FM radio buat hiburan kalau kota internet lagi habis nih, support USB OTG, sensor-sensor juga lengkap, accelerometer, gyroscope, proximity, GPS, dan kompas. Dan yang terakhir untuk urusan pilihan warna, hanya ada 3 saja, hitam, biru, dan hijau seperti yang kita review. Oh ya, untuk video full test gaming nanti akan kita buat videonya terpisah. Kalau ada pertanyaan seputar HP ini atau mau request pembahasan lain, bisa tulis saja di kolom komentar. Dan terima kasih yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir tanpa skip. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you.